Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa, sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kami panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, pengasih lagi penyayang atas rahmatnya, kehidupan kepada semua titahnya, yang jauh, yang dekat, yang dingin, yang panas, dan seterusnya, karena hidup mereka bersama-sama dengan kita, dan semuanya adalah berguna untuk kita. Dan yang paling bertanggung jawab untuk kelestarian mereka adalah kita, karena kita dititahkan sebagai seorang manusia yang harus bertanggung jawab atas kehidupan kita di jagat raya ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini saya sengaja mengundang dua tokoh. Tokoh ini baru saja mengadakan kegiatan yang spektakuler. Istilah ini spektakuler ya, spektakuler itu suatu kegiatan yang di luar dugaan, dihitung karo duit ya ora iso, dihitung kalau nilai angka yang tidak ada ya tidak bisa, karena kegiatan itu orisinil, inisiatif dari budi yang luhur, dari kreativitas yang manusiawi. Kenapa saya katakan spektakuler? Karena mengundang tokoh-tokoh yang kelasnya nasional dan internasional. Kalau nggak salah kemarin itu mengundang seorang ahli museum yang ada di Kota Malang ini, juga Pak Hengki teman saya mulai muda itu, dan saya itu pengagum beliau karena beliau itu mulai menginterversasi, mengumpulkan ya benda-benda di rumahnya sebagai museum, dan itu saya ketularan beliau sehingga rumah saya tiru-tiru semua benda yang terkecil apapun selalu saya simpan dengan baik. Nah, yang ketiga kemarin adalah seorang dokter yang kelasnya itu nasional dan internasional, yang juga menguasai tentang museum. Bahkan kemarin kalau tidak salah banyak yang berpendapat bahwa Singhasari, maksudnya Singhasari itu adalah Malang Raya, Kabupaten Batu, itu merupakan satu museum peninggalan purba, baik yang berbentuk alam, skrip atau dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Supaya lebih disayang lagi, biarlah memperkenalkan diri satu persatu dulu. Ini udah terkenal ya yang duduk di tengah itu. Kalau umum mengambil Mas Wes, biar diurai sendiri. Wes itu apa? Ibunya asmonya siapa? Bapaknya siapa? Kakek siapa? Mbah Kakung siapa? Harus hafal. Monggo. Rahayu para pemirsa Dhamma TV yang kita sayangi semuanya. Nama saya Wahyu Eko Setiawan. Jadi kalau disingkat itu WES, WES, Wahyu Eko Setiawan. Nah, di Malang itu manggilnya kan Mas itu akrab dengan Sam. Jadi panggilan akrabnya Sam Wes. Ayah saya namanya Pak Mahfud. Beliau adalah seorang tukang tambal ban yang sederhana, sampai sekarang juga saya minta untuk berhenti juga nggak mau berhenti, katanya harus ada aktivitas. Ibu saya namanya Ribadiah. Lah, Ribadiah ibu saya ini adalah ibu rumah tangga biasa, tapi dari beliau saya belajar tentang keteguhan. Kalau kakek saya dari bapak namanya Mbah Mahin. Nah, Mbak Mahin. Kalau kakek dari ibu itu namanya Siwen. Mbah Siwen itu bebuyutnya adalah memang di tanah Mojopahit. Jadi dari ibu saya punya keturunan Mojopahit, dari bapak saya punya keturunan dari Madura. Jadi saya adalah perpaduan dari Trah Mojopahit dan kerajaan di Madura. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, betul-betul Indonesia sejati ya. Yang namanya Indonesia itu harus percaya dengan leluhurnya sendiri, jangan bendino
Dongo untuk kepentingan orang lain, negara lain, leluhurnya orang lain, ya orang lain sana yang untung, kita yang terus seperti ini ya. Jadi masih sampai kakeknya eling baik, teko ibu siapa, waduh si Kerandah Madura ya. Kalau jadi segitu, dari Arya Wiraraja kalau Madura itu. Iya, jadi betul. Membantu Raden Wijaya. Nah, barangkali mungkin buyut saya juga ada hubungannya para pendiri Mojopahit. Iya. Karena bapak saya dari Arya Wiraraja, ibu saya barangkali dari Raden Wijaya, begitu Romo. Betul. Arya Wiraraja itu satu nama sebagai tetenger supaya benang merahnya tidak hilang. Satu Arya. Artinya orang Indonesia yang sekarang disebut Indonesia sebenarnya trah keturunan bangsa Arya. Menurut Profesor Dr. Anastasius Sales dari Jerman ya. Maaf kalau nyebutkan wong tua guys, lambene rada siji ya. Nah, itu bahwa kalau nanti orang yang ada di ujung Sungai Gangga nanti lahir, orang seluruh dunia tidak bisa mengalahkan, karena kita sebenarnya keturunan bangsa Arya. Kalau nggak salah kemarin di sekolah Tunggul Wulung saya utarakan peninggalannya masih ada 2 patung besar di Singosari, itu ya. Itu manusia yang baru lahir, yang gagah perkasa itu ya. Kemarin saya sampaikan di sana. Yang kedua adalah sahabat saya yang lama sekali, ya kreativitasnya, inisiatifnya, dinamikanya, pembaharuannya, dan pengen selalu meluruskan apa yang bengkok selama ini, termasuk entah itu di legislatif, entah eksekutif, entah yudikatif, intinya seperti itu. Oleh karena itu kegiatan sebagai jurnalis, ya kadang menulis, kadang cerita, kadang dongeng, itu terus dilakukan. Namanya kalau saya nyeluk Mas Doni, saya tulis supaya Doni itu kan banyak, saya kasih kode sendiri, Doni Gamelan, karena beliau itu cinta gamelan ya. Mas Doni, monggo nama lengkapnya siapa, ibu bapak. Terima kasih Rahayu, para pemirsa. Ini suatu luar biasa, ini saya didampingi sahabat rekan seperjuangan untuk pergerakan Kota Malang. Nama saya Muhammad Ramadhani, panggilannya Doni, tapi anak-anak binaan saya kebetulan bina anak-anak jalanan yang kita stigmanya kita rubah dengan anak negeri, dan kita banyak karya untuk Kota Malang. Orang tua saya memang berasal dari daerah timur ya, kebetulan tepatnya di Pasuruan dan strategisnya di Bangil. Kebetulan orang tua saya bernama Ahmad Kusairi dan ibu saya Asmahani, dan beliau sendiri masih ada keturunan dari Cirebon dan juga Madura, dari Sakera ya. Mungkin salah satu yang bisa kita, apapun bentuknya, yang namanya terak darah atau kalau orang jamaah Arab bin ya, itu jangan lupa ya, kita sampai 4, 5 sampai bahkan 7 itu luar biasa. Kita masih terus berkesinambungan untuk keakraban saudara-saudara itu dari bapak, kembah, buyut, cangga, mungkin sampai galung gantung siwur ya. Nah, itu memang luar biasa. Itu kalau kita memang benar-benar punya keyakinan, tembuslah, saya yakin ya itu, karena apapun bentuknya darah-darah itu pasti mengalir. Jadi gampang untuk kita menyebut nama-nama asma-asma tersebut ya. Dan saya sendiri juga bergerak di jurnalis, di pergerakan masyarakat. Dan saya sendiri, alhamdulillah, saya banyak berguru dengan Romo Jati yang sudah memberikan masukan sedikit apapun, terutama untuk jurnalis, terutama di media televisi ini. Saya benar-benar sangat intens ya. Beliau sendiri memberikan uri-uri dan juga, ayolah kalau ingin gerak untuk di itu sekalian nulis, kita bergerak di dunia media yang di televisi. Itu yang mungkin saya gambarkan, Romo. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Juga untuk adik-adik yang muda-muda ya, karena kelihatannya sekarang semua gandrung terhadap media itu, baik lewat HP, lewat Facebook, lewat apapun. Ya memang benar Mas Doni tadi itu. Dulu pernah saya kritik pertama kali 1, 2, 3. Nah, ya kalau nulis di surat kabar 1 lembar bisa, kalau di televisi itu waktunya, detiknya, timingnya harus Mas.
dibiasakan membuat kalimat yang biasanya 10 kata menjadi 2 kata atau 3 kata, tapi yang jelas, terang, dan gamblang. Kalau bisa, jangan sampai ada istilah setelah kita di depan televisi disiarkan menjadi polemik, misalnya menjadi polemik itu dari kontroversial ke sana kemana. Lah, itu dihindari sedapat mungkin gitu loh ya. Nah, meskipun kadang-kadang taktik wartawan tuh pinter, ya supaya berita itu menjadi ngolor-ngolor. Dan kalau pengen lebih gamblang lagi, rumah kakek itu terbuka 24 jam ya. Sekarang saya buatkan di Singosari untuk gemblengan yang muda-muda. Ayo diskusi di sana tentang masa depan Anda. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekarang saya mau nanggap Mas Wes dulu. Mas Wahyu, Siap. kemarin itu yang Anda undang itu tokoh-tokoh dan dicermati oleh masyarakat Malang bahwa Tunggul Wulung, sekolah budaya Tunggul Wulung itu satu sekolah yang cukup dikenal oleh rakyat kecil. Karena begini, kalau malam Mbah ini kan bingung cari jalan. Kemarin tuh buka Mbah Google, cari Tunggul Wulung, dituntun sama itu ternyata ke desanya Nyelempit gitu ya, ke desa Nyelempit ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih akan lanjutkan, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih, kita lanjutkan ya. Ini antara Mbah Google dengan Mbah Kromo ya. Karena malam saya bingung, akhirnya buka Google. Google Map itu dituntun, nyetir sama ini suaranya keluar. Ya, 100 meter lagi ke kanan. Akhirnya itu keliru ke desa Tunggul Wulung. Saat di situ ada orang, ada songkok, lorek-lorek kelihatannya Madura kelihatannya. Soalnya bajunya hitam, sininya lorek-lorek, songkoknya agak tinggi sedikit. Saya turun, terus saya tanya, Pak Nun Sewu nggih, sekolah budaya Tunggul Wulung niku pundi? Wah, mriko Pak pun mudhun mawon. Mungkin tenerani ngriko mudhun mriko. Mungkin ada kuburan kanan, baru apa saya itu. Nah, Mas, kemarin itu sampai rakyat kecil pun ngerti kalau sekolah budaya Tunggul Wulung itu punya kegiatan yang kontroversial, aktif, dan selalu mengejutkan mereka sebagai sekolah budaya. Nun sewu, padahal sekolah itu menurut manajemen sekolahan, satu, harus ada kepala sekolah, ada pegawai-pegawai ya yang banyak, lalu ada pembiayaan untuk operasional itu dari mana, untuk apa, dan bagaimana. Lah, kalau sekolah Tunggul Wulung itu bagaimana, Mas? Ya, jadi sekolah budaya Tunggul Wulung itu inisiatifnya, niat pertamanya memang kita membaktikan diri. Jadi kami para pembakti budaya khususnya itu berlomba-lomba sukarela nyumbang, memberi gitu loh. Nah, dari situ kita sudah berjalan sampai 7 tahun ini. Memang tempat itu adalah secara pemilikan itu adalah Bapak Kholik Nuryadi. Dan beliau sudah mengikhlaskan, monggo dipakai aktivitas. Jadi begitu Mbak. Terus kalau tadi ada manajemen, kita tidak sebanyak manajemen yang ada ya. Jadi ada manajemennya pun manajemen sukarela, berangkat dari yaitu tadi panggilan jiwa, berangkat dari dorongan hati, kesadaran pribadi gitu. Nah, dari situ kemudian berkembanglah inisiatif-inisiatif, partisipasi-partisipasi hingga sampai bisa berjalan 7 tahun ini gitu. Nah, yang menghidupi itu adalah memang kegiatan Ngangsu Kaweru. Ngangsu Kaweru selama 6 tahun ke belakang kita tiap Senin, tiap hari Senin malam kita ada acara. Ya, tapi karena semakin padatnya kegiatan, akhirnya mulai bulan September kita putuskan, September 2019, kita putuskan tiap 2 minggu sekali. Harinya tetap sama, hari Senin, itu Mbak. Nah, pelajaran yang kita angkat biasanya memang mengenai seputar budaya, Mbak. Jadi mulai budaya misalkan membaca aksara Jawa, terus kemudian belajar tembang Mocopat Jawa, terus sinau tentang seni tradisi, terus kemudian tentang mantra Jawa, tentang sesaji, tentang wayang, tentang topeng, tentang batik, filosofi, tausan aji,
Bahkan yang terakhir tadi malam itu, Senin malam, itu adalah tentang museum. Jadi kita membahas tentang museum masa depan, museum di Malang Raya. Nah, kenapa kemudian museum ini yang kita bahas? Ada muncul satu pertanyaan, jika kita mau belajar secara real, hasil-hasil nyata dari peradaban, itu di mana ada? Kalau kita bisa melihat candi besar, maksudnya, kalau kita bisa melihat tempat-tempat patirtan misalkan, tidak bisa dipindahkan gitu. Nah, akhirnya kita menemukan bahwa museum lah yang kemudian menyimpan artefak-artefak, arca, perkamen, manuskrip, dokumen-dokumen sejarah rata-rata di museum. Nah, persoalannya adalah museum-museum sejarah, museum-museum budaya itu tidak setenar dengan museum-museum yang katakanlah sifatnya komersial gitu loh. Contoh misalkan kunjungan dari Museum Empu Purwa barangkali seminggu atau sehari bisa dikunjungi hanya 10-20 orang. Beda dengan misalkan Museum Angkot yang 1 jam bisa sampai 2 bis karena ada wahana bermainnya. Nah, ini tantangannya kemudian bagaimana museum-museum, misal Museum Brawijaya di Kota Malang, bagaimana kemudian aktivitasnya bisa kita dukung, pengunjungnya bisa kita dorong gitu loh. Ini yang kemudian tadi malam kita bahas bersama Pak Agung Buwana. Beliau adalah pemerhati Museum Malang Raya sekaligus sekretaris tim ahli cagar budaya Kota Malang. Terus ada Pak Hengki Herwanto, beliau adalah inisiator, pendiri dan sampai sekarang menjadi ketua Museum Musik Indonesia. Museum Musik Indonesia ini luar biasa, bukan hanya menyimpan CD atau kaset atau piringan hitam atau video VHS tentang musik, tapi juga menyimpan alat-alat musik tradisional dan alat-alat musik modern. Bahkan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu hanya 3 yang kemudian belum dilengkapi koleksinya. Kalau secara Indonesia, dari 200 negara yang ada di dunia, Museum Musik Indonesia ini sudah memiliki 120 karya musik. Musisinya itu disimpan di Museum Musik Indonesia, dan itu sudah dikelola oleh Pak Hengki ini sebagai inisiator, penggerak dan ketua sekaligus. Itu sudah 10 tahun ini. Tempatnya di mana Mas itu? Museum Musik Indonesia sekarang ini di Gedung Kesenian Gajayana di Kota Malang. Nah, itu memang gedungnya masih ikut dengan Gedung Kesenian Gajayana di lantai 2 itu. Nah, terus yang ketiga pematerinya adalah Pak Cahyana Indra Kusuma. Beliau adalah asesor nasional untuk bidang museum. Asesor itu adalah pendamping, pembina yang mengarahkan bagaimana museum itu bisa punya legal standing, diakui oleh pemerintah, diayomi oleh pemerintah, mendapatkan anggaran oleh pemerintah, sekaligus ada evaluasinya apa saja yang kurang dalam museum itu, baik dari segi koleksi, penataan koleksi, terus kemudian database, kemudian konsep manajemennya dan sebagainya. Itu yang kita angkat Romo waktu Ngang Sukaweru Senin ini gitu loh. Nah, itu ternyata mendapat tanggapan dan kita sama-sama tahu ternyata di Malang Raya itu ada 21 museum yang sudah ada. Terus kemudian ada total 17 rintisan museum. Rintisan museum itu adalah yang belum menjadi museum, maksudnya masih merintis gitu loh. Kalau yang museum tadi sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada, PP nomor 69 atau berapa itu yang tahun 2015 tentang museum. Nah, begitu fakta itu diungkap, kita kaget loh. Ternyata jumlah museum terbanyak itu di Malang Raya, ngalah-ngalahi Jogja, ngalah-ngalahi Solo, dan ngalah tempat kota-kota besar yang lain. Makanya tidak heran kemudian ada julukan bahwa Malang Raya adalah pusat museum peradaban dunia. Mulai dari pakaian, seni tempah besi, seni ukir batu, kesejarahan, itu ada di Malang Raya semuanya. Itu loh. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda mendengar sendiri ya dari beliau ya, dari Mas Wahyu ini ya. Jadi sekolah Tunggul-Wulung itu betul-betul mempunyai inisiatif dan kepentingannya apa? Ternyata kepentingannya demi kepentingan daerah dan wilayah serta budaya-budaya leluhur kita itu jangan sampai punah. Di samping itu, anak-anak muda juga diharapkan untuk mulai senyawa dengan gerakan Tunggul-Wulung. Lah, Mas Wahyu, kemarin itu saya lihat di sana itu kok nggak seperti dulu ya, objek-objek
tempatnya ya. Yeah. Kalau dulu itu hanya ruang yang panjang gede untuk sarasehan diskusi. Kemarin itu kalau nggak salah ada kolam renang kecil, sudah mulai ada rombong bakso dan makanan kecil-kecil khas Malang. Itu lalu maksudnya apa? Menunjang untuk kepentingan apa itu? Ya, itu adalah kita gunakan untuk kemandirian ekonomi. Karena kita sadar betul ketika perjuangan budaya ini kan perjuangan yang sangat berat. Sehingga kita pun Tunggul Wulung prinsipnya tidak mau meminta, tidak mau menjadi peminta-minta. Tapi kalau diberi kita terima. Nah, otomatis untuk melakukan semua aktivitas yang ada di Tunggul Wulung, kita mengupayakan kemandirian ekonomi. Jadi bahasa kerennya itu anak muda sekarang kolaborasi atau co-working space. Kerja bersama, hasilnya dibagi bersama, kalau ada sisanya untuk keperluan Sekolah Budaya Tunggul Wulung. Karena proyeksi di Sekolah Budaya Tunggul Wulung sekarang ini, tahun 2020, itu mengalami perubahan paradigma yang luar biasa. Kalau kita kemarin-kemarin itu katakanlah ansih budaya, sekarang kita sudah merambah ke arah teknologi dan ekonomi kreatif. Termasuk di Tunggul Wulung sekarang sudah ada pusat studi pangan sehat berbahan baku lokal. Jadi bagaimana misalkan menjadikan kelor itu sebagai nasi, gantinya nasi itu. Bagaimana kemudian menjadikan kulit pisang menjadi keripik, kulit pisang loh ya, bukan pisangnya. Kulit pisang menjadi keripik misalkan. Atau bagaimana kemudian membuat gedebok pisang ini sebagai serundeng atau abon dicampur sama daging lele atau daging bebek misalkan. Nah, kita sekarang sedang bekerja sama dengan rumah pangan produksi lokal Singosari sekaligus Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ini yang kita jajaki. Sehingga budaya kita sekarang Tunggul Wulung baru tahun ini memasuki budaya kuliner. Karena kita juga mengalami kita sedih lah ketika kemudian Indonesia yang berlimpah ruah ini, apalagi Malang Raya yang subur ini, berasnya impor, bawang putih impor. Padahal substitusi atau pengganti pangan lokal sehat itu banyak kalau kita eksplorasi gitu loh. Bahkan istilahnya godong tales pun itu bisa dibuat keripik. Gitu, Lah, para penonton Dama TV yang kami muliakan ya, gamblang banget ya. Jadi kita ini sebenarnya memang hidup di surga kita itu. Sehingga tidak ada satu bentuk tumbuh-tumbuhan yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dama TV yang kami muliakan. Terima kasih, saya diingatkan lagi ya, betapa pentingnya fungsi kelor tadi itu ya. Memang itu tanaman yang gampang nandurnya, tidak butuh macam-macam pemeliharaan yang bertele-tele, tapi kelasnya pemasarannya dunia. Karena di samping untuk yang menyehatkan, juga untuk kecantikan. Untuk ya kalau sudah bicara kecantikan, mana yang tidak bintang-bintang film KB tuku kok podoan lah. Sekarang saya nagih ke Mas Doni. Konon katanya akan membina anak negeri. Bagaimana kelanjutannya dan kira-kira prediksi kelor dan budaya tadi itu, Ripun, monggo. Ya, jadi saya sebelumnya sangat-sangat berterima kasih sudah memberikan Romo kesempatan kita, kepercayaan dan juga amanat. Memang kemarin yang dibicarakan Romo memang posisi kita ini lagi banyak giat ya. Tapi apapun bentuknya yang sudah diberikan waktu dan lahan, rencana kita dalam waktu dekat akan memprioritaskan untuk penanaman daun kelor itu, ya segera mungkin ya. Dan juga kita tadi di tema yang tentang museum ya, ini yang sangat menarik dan luar biasa. Kita kalau berbicara museum tidak lupa dengan diri kita atau kenangan, histori dan sejarah. Nah, berawal dari itu saya juga sebagai pelaku koleksi ya. Saya punya koleksi beberapa macam barang antik, kan ada beberapa kriteria yang dinamakan antik, kuno, dan lama ya. Itu 3 kriteria itu termasuk dari masuk museum atau yang kriterianya itu tergantung dari apa dan bagaimana. Kayak saya lihat dari rumahnya Romo yang di Citandu ini luar biasa. Di situ banyak beberapa koleksi-koleksinya. Orang ketika masuk memang seolah-olah kayak suasananya berbagai macam ya. Di situ ada lukisan, pusaka, dengan patung. Ini
salah satu orang yang peduli tentang sejarah. Saya juga kemarin waktu acara di Tunggul Wulung itu sampai menyempatkan Mas Buana ya, itu menyampaikan di Malang ternyata banyak museum-museum yang belum tercover atau dikunjungi, daripada yang tadi dibilang Sambas, museum-museum yang baru, bahkan yang sekarang ini kok rame, yang ini kok enggak. Karena apa? Mungkin kemasan. Kedua, karena sarana prasarana edukasi, penyampaian publikasi ke sekolah-sekolah ya. Kayak kemarin ada museum yang di rumah sakit jiwa. Itu saya lihat, wah itu benar-benar luar biasa ya. Dan juga ada beberapa contoh-contoh baik itu surat-suratnya dan juga anatomi, itu kan menurut saya, nah ini rumah sakit jiwa aja punya museum. Nah, kita sendiri secara pribadi, mungkin rekan-rekan saya kayak ada, dia juga ngoleksi kayak topi, baju apa, itu kan salah satu koleksi. Tapi lama-lama akhirnya nanti dengan usia, umur, akhirnya kan habis atau nggak terproduksi lagi. Itu salah satu yang bisa kita amankan dan juga kebanggaan buat kita. Nah, yang saya harapkan kayak semacam Romo Jati sudah memberikan pitutur tentang di rumah itu kayak semacam yang pernah disampaikan waktu saya lama dulu. Kenapa dari pihak masyarakat terutama orang tua kayak punya pajangan kayak yang dinamakan berhubungan dengan budaya sejarah, punya keris di rumah satu, punya lukisan, punya patung, tapi bukan hanya untuk pajang, tapi ada unsur artinya semua itu saya kira. Nah itulah salah satu yang bisa menularkan, mulai kalau kita membelajarin sesuatu, kalau mulai dari kecil, saya yakin akan terbiasa gitu Romo ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aduh, hebat sekali. Memang betul, para penonton dapat yang kami muliakan, bagaimanapun ya, tugas pemerintah itu adalah ngayomi kepada warga negara yang disinyalir warga negara itu mempunyai inisiatif yang nanti berkembang menjadi ekonomi kreatif. Sudah diutarakan oleh berdua ini ya. Saya terus terang aja, Mas Doni tahu, terpaksa kadang-kadang tuh koleksi saya tuh di Lego. Karena apa? Ya untuk memelihara museum pribadi itu sendiri. Andai kata, maaf loh ya, andai kata penguasa pemerintah ini sekali tempo dolan ya di rumah-rumah siapa sajalah yang rajin mempunyai koleksi dengan baik dikunjungi, itu udah senangnya setengah mati. Yang kedua, syukur ya kalau suatu saat katakanlah sebulan Pak ini dari pemerintah hanya bisa memberi sumbangan untuk pemeliharaan 10.000, mungkin untuk membeli sulak, resek-resek dan kelihatannya 10.000, tapi secara fisiologis orang yang membeli sudah terikat. 10.000 rupiah sudah terikat. Loh, tapi sebaliknya oleh karena itu kalau ganti penguasa itu mbok ya yang ajak konsepsi visi misinya untuk daerah. Misalnya saya pernah membuat Krida Budaya ya, itu konsepsi Jawa Timur. Itu dulu lahan rumputnya itu alang-alangnya 2 meter tingginya, hanya untuk membuang anak-anak orok itu ya biasanya. Terus saya ke Pak Larso, pada waktu itu gubernurnya Pak Larso di sana ya. Saya mohon Pak, tanah itu digunakan untuk kepentingan Jawa Timur yang bergerak di bidang budaya. Idemu apa? Ide saya di situ ada gedung ya, ada gedung gitu yang terbuat seperti joglo. Setelah itu dikelilingi oleh toko-toko kecil, toko seperti ruko kecil. Ruko itu apa? Menjual hasil karya daerah-daerah kota atau kabupaten se-Jawa Timur. Misalnya daerah sana hasilnya topeng dijajakan di situ, batik di situ, Pasuruan apa, Banyuwangi apa, Lumajang apa, Akek kayak dan sebagainya. Itu betapa rame dan betapa indahnya Malang itu. Sekarang ngangkrak lagi, aduh. Saya kalau lewat sana tuh ngenes, mau nangis rasanya itu. Jadi mohon maaf ya, ini terpaksa
Saya sampaikan kritik ini demi kepentingan kita bersama. Syukur kalau Ibu Khofifah dan staf-stafnya mendengar sehingga menjadi konsepsi Jawa Timur. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, beberapa hari yang lalu lewat Dhamma TV ini saya sudah mempunyai salah seorang kader yang nanti itu semua itu akan kita adakan efisiensi ya, tata cara memanage satu pengelolaan. Cukup misalnya 10 orang, 20 orang cukup diganti 3 orang cukup dengan teknologi nanti ya. Jadi nanti, dan saya setuju dengan Mas Wahyu bahwa bagaimanapun budaya itu adalah raut muka kita terdepan yang membentengi keutuhan bangsa. Nah seperti kemarin, karena musimnya WA, saya itu prihatin. Dianggap bahwa Mojopahit itu tidak pernah mempunyai kekuasaan yang luas. Mojopahit itu hanya di Trowulan, di Tuban, di mana dikasih anu merah-merah gitu. Saya itu prihatin. Waduh, sampai di sini usaha orang-orang asing untuk mendiskreditkan bangsa kita. Loh, Mojopahit itu nggak pernah jajah sebenarnya. Karena pengaruh perdagangan, nah, sambil dagang, sambil nyebar itu ya. Karena apa? Kemarin disinggung juga di Tunggul-Wulung, tersimpan dalam lontar-lontar, tersimpan dalam skrip-skrip yang bermacam corak ragam. Nah inilah yang perlu kita kembangkan lanjut. Oleh karena itu, sekarang masih ada kesempatan sedikit, Mas Wahyu, kira-kira bagi Tunggul-Wulung, prospek ke depan yang patut kita jemput, meskipun tadi itu sudah disinggung sedikit, kira-kira apa? Dalam jangka pendek apa, menengah apa, jangka panjang apa? Yang pertama, Tunggul-Wulung tetap akan mempertahankan apa yang sudah ada. Jadi kegiatan-kegiatan rutin, misal seperti Ngangsu Kaweru, Sekolah Tembang Mocopat Jowo, Sekolah Pronoto Adicoro, terus kemudian latihan gamelan, terus kemudian latihan pencak silat, diskusi budaya, dan sebagainya. Sekaligus kita akan membuat hal baru, yaitu Pusat Studi Pangan Sehat. Pangan sehat yang dimaksud adalah pangan sehat yang berbahan baku lokal. Berbahan baku lokal. Ini nanti kita 7 Maret ada acara bagaimana memproduksi es krim, mie, dan bakpao, tapi dari daun kelor. Sehingga bisa menjadi substitusi, kita tidak perlu makan nasi lagi. Karena makan nasi kan katanya diabetesnya tinggi, glukosanya tinggi. Nah itu kita bisa substitusi dengan kelor. Dan itu kita teliti secara ilmiah budaya itu. Gitu loh. Nah terus jangka kedepannya, kita berharap Tunggul-Wulung ini menjadi institusi atau sekolah yang memang berkembang, bahkan mungkin menjadi semacam akademi begitu ya. Karena selama ini 7 tahun kita bergerak ya secara kultural, tapi memang dari awal ini adalah milik bersama, sehingga kita tidak bisa memaksakan ini bersegera, biarkan tumbuh mengalir dengan secara alamiah, itu Mbak di Tunggul-Wulung. Dan ini yang terbaru, kita mau mendorong program budayawan mengajar. Jadi bagaimana budayawan ini mengajar ke sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan budayawan goes to kampus, sehingga nilai-nilai atau ajaran atau budaya yang ada itu bisa kita sebarkan seluas-luasnya. Itu, Mbak. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih banyak yang kita korek pada beliau berdua. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita lanjutkan berbincang-bincang ini. Mas Wahyu, sebenarnya jenengan sebagai inisiator yang aktif, real dan berkembang, kreatif juga. Kalau menurut Mas Wahyu, keberadaan Krida Budaya sekarang ini seyogianya diapakan? Apa dijual? Apa dirombeng? Apa dirontok nih? Iya, kalau dijual kok kayaknya juga miris ya. Jadi kalau saya mungkin solusinya adalah jadikan Taman Krida Budaya itu sebagai museum peradaban Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara museum peradaban Jawa Timur, di Jawa Timur itu
banyak kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Jadi mulai dari Tumapel, Doho, Kediri, Singosari, bahkan Belambangan, terus Trunojoyo, area-area Raja di Madura, itu luar biasa. Jadi kalau itu bisa menjadi museum peradaban, setidaknya kita bisa memperoleh 3 hal. Yang pertama akan memperkuat sejarah atau karakter dan jati diri para generasi penerus, karena seperti yang kita tahu, kalau mau menghilangkan sebuah bangsa atau menghilangkan bangsa itu, maka hapuslah sejarah dari para leluhurnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti bahwa dia punya leluhur. Dan yang ketiga adalah jauhkan mereka dari sejarah leluhurnya. Kalau itu sampai hilang, berarti generasi yang akan datang tidak akan tahu leluhurnya siapa lagi, gitu loh. Nah, itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, bahwa museum itu tidak identik dengan barang peninggalan masa lalu. Artinya, dengan kita ada museum itu, kita akan belajar dari sejarah dan masa lalu, tapi tidak untuk hidup di masa lalu. Justru mengambil pelajaran, mengambil yang baik, mengambil kejayaan di masa lalu, untuk membangun masa depan yang lebih gemilang, lebih jaya lagi. Itu adalah prinsip utamanya. Jadi kita belajar di masa lalu itu bukan untuk hidup di masa lalu, atau romantisme mengenang kehidupan masa lalu, leluhur saya dulu jaya, bisa mendirikan kerajaan. Tidak hanya seperti itu, tapi kita mewarisi api semangat beliau-beliau, para leluhur kita, untuk membangun masa depan, demi untuk generasi yang baru. Nah, yang ketiga yang bisa kita manfaatkan adalah yang kita peroleh dengan itu jadi jadi Museum Peradaban Jawa Timur. Kita bisa menyatukan rasa senasib dan sepenanggungan, rasa satu garis sejarah. Itulah yang memperkuat bangsa itu ada. Bukankah Indonesia juga dibangun dari rasa senasib sepenanggungan dalam lintasan sejarah yang sama? Nah, ini yang kemudian akan sekali lagi generasi yang akan datang akan mewarisi semangat dan berterima kasih kepada generasi saat ini yang mampu menjaga peninggalan generasi di masa lalu. Jadi pemerintah Jawa Timur itu tanggung jawab utamanya itu, lokomotifnya adalah itu. Jika itu bisa, maka unsur edukasi, unsur pendidikan, kemajuan teknologi, apapun yang dihadapi di depan, itu bisa kita ambil pelajaran dari masa lalu yang ada. Contoh misalkan teknologi logam, teknologi ukir pahat kayu, seni, dan sebagainya. Di Jawa Timur itu sudah ada semuanya. Inilah yang kalau menurut saya, kalau saya jadi gubernur, saya akan membuat Museum Peradaban Jawa Timur di Taman Krida Budaya. Sehingga alasan kemarin ketika Taman Krida Budaya mau dijual hanya karena biaya operasionalnya terlalu tinggi, saya kira kok ya konyol banget, luar biasa konyol itu. Jadi sampai saya sangat berapresiasi dengan apa ya tentang yang jenengan sampaikan tentang Taman Krida Budaya mau dihilangkan atau mau dialihkan. Ini sangat miris. Saya jujur aja menolak ya secara pribadi, dan rekan-rekan saya mungkin yang tentang kepedulian tentang budaya dan aset daerah apapun bentuknya. Inilah yang saya miris ya dengan keadaan sekarang. Apapun bentuknya di pemerintahan ini kan, terutama khususnya Kota Malang ini semua ya daerah kan sudah otonomi daerah. Kebijakan apapun di wilayah setempat. Apalagi ini saya lihat Taman Krida Budaya ini bukan milik Kota Malang, bukan milik sewilayah aja, tapi Jawa Timur. Seharusnya untuk pengelolaan dan juga pengawasan itu kan bersama. Jangan sampai saya sendiri itu melakukan sesuatu tindakan untuk apa ya melakukan hal yang tidak kita inginkan. Dalam artinya bukan memberontak, tapi ini kita ingin kepedulian. Jadi pemerintah dalam hal semacam ini jangan hanya untuk kebutuhan sebagai jabatan politis ya, tapi ini adalah jiwa yang namanya kepedulian sejarah untuk mengumpulkan semua budaya-budaya di mana Taman Krida ini sangat luar biasa sebenarnya. Untuk biaya operasional saya kira lucu ya, APBD dan DAU setiap daerah itu kan nggak sedikit ya namanya, tapi kalau diatur dengan secara manajemen yang baik dan teratur dan transparan belak-belakan, saya kira nggak ada masalah ya. Apalagi ini keperuntukannya bukan untuk setempat Kota Malang, dan Kota Malang sendiri kan yang mempunyai wilayah dan kedapatan tempat seharusnya kan gimana apapun bentuknya. Contoh sekarang di Kota Malang di Jalan Kayu Tangan
hampir berapa persen aja yang milik Pemkot, nggak ada kan? Banyak yang hilang. Seharusnya pemerintah itu mempertahankan tempat-tempat sejarah itu. Pergunakan dana APBD dengan benar, minimal dengan tempat sejarah yang sekarang lagi ramenya heritage terselamatkan. Jadi maaf, turis sekarang loh Romo, minim sekali. Kita lihat dulu zamannya tahun era 80 sekian masih turis masuk ya. Sekarang mau datang ke Malang, mau didelok apa itu? Sekarang beberapa bangunan-bangunan Preslist atau tinggalan Belanda sudah merubah bentuk. Makanya saya kemarin Termasuk Biskup Merdeka. lah, itu Biskup ya. Merdeka. Kalau pemerintah kemarin sudah cekatan, diamankan dulu dengan menggunakan APBD, Iya, uang Globe, rakyat. Globe itu apa itu? Globe Iya, itu ada pojok Globe itu. juga. Heeh. Wah, dulu untuk adegan ketoprak wayang orang bagus Nah, itu. harapan saya pemerintah khususnya bagian aset daerah itu menyikapi mana-mana tempat yang punya histori, sejarah. Harus punya update data itu. Jangan yang kita ini nanti sudah BIM Salabim udah milik orang. Kita Iya. nggak bisa milik. Ini yang bikin miris buat kita. Kita berbicara tentang museum apapun bentuknya. Tapi dengan ada semacam visual baik itu histori catatan atau foto, minimal kan ada, oh ini punya pemerintah kota. Saya yakin itu daripada diperlukan bangunan-bangunan yang kita nggak bermanfaat dalam artian hanya perubahan-perubahan baru. Iya. Tapi sekarang kita kan juga kepingin menarik apa ya dari dulu zaman Belanda itu kan bisa datang wisatawan. Sekarang loh sangat minim Romo. Terus kita cuma lokalan aja. Dampaknya hotel sepi, Nah, restoran sepi, otomatis, becak-becak nggak laku. Iya. gitu. Tapi begini Romo, kalau saya punya pendapat sedikit berbeda. Jadi kita perlu ada perubahan mindset. Mindset. Bahwa membangun segala sesuatu, termasuk membangun museum di daerah Malang Raya itu yang dikedepankan atau yang diutamakan itu jangan lagi bagaimana untuk mendatangkan orang keluar, orang dari luar mau ke Malang. Ya, bahwa itu salah satu tujuan, tapi bukan yang utama. Tujuan yang utama adalah pertama itu adalah bagaimana menjadikan pusat peradaban atau pusat studi, pengembangan teknologi, pusat wacana, pusat literasi di dalam museum itu sendiri. Sehingga apa? Energi ini akan fokus menjadi daya magnet, daya tarik, sehingga orang luar datang ke museum atau datang ke Malang itu hanya sebagai bonus saja, bukan menjadi sebagai tujuan utama. Karena kalau yang kita lakukan biasanya tujuannya untuk mendatangkan orang luar ke Malang, itu seringkali polanya selalu dipaksakan atau hanya artificial, tempelan, supaya agar orang datang ke sini. Visit, ya. Tapi tidak ada istilahnya ruhnya, girohnya. Contoh yang saya contohkan di Tunggul Wulung. Tunggul Wulung itu pola pikir sekolah budaya Tunggul Wulung, mindset awalnya bukan mendatangkan orang ke Tunggul Wulung, bagaimana caranya orang sebanyak-banyaknya datang ke Tunggul Wulung, bukan. Mindset utamanya adalah bagaimana orang yang ada di dalam Tunggul Wulung itu kualitas SDM-nya naik. Sehingga kita mendatangkan guru atau mendatangkan budayawan atau siapapun yang ahli budaya untuk ngangsu kaweruh agar kami di Tunggul Wulung bisa ngangsu kawruh soal ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu ada, artinya orang-orang yang ingin ngangsu kawruh dalam hal bidang yang sama, itu juga berdatangan. Secara tidak langsung, baik pengajarnya, baik muridnya, baik pendukungnya, sponsornya, itu datang dengan tujuan kepingin meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya, mengembangkan dirinya untuk membangun masa depannya. Sehingga ketika datang di situ, akhirnya orang jajan di situ, beli pakaian, beli oleh-oleh di Tunggul Wulung. Tunggul Wulung berkembang, tapi tidak meninggalkan kapasitas atau inti daya tariknya Tunggul Wulung, maknanya Tunggul Wulung. Contoh kayak tadi saya katakan bahwa museum Taman Krida Budaya seharusnya dijadikan Museum Peradaban Jawa Timur. Itu langkah yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas koleksi, bagaimana meningkatkan memberikan kualitas narasi yang baik, dan bagaimana kemudian membangun sistem yang baik agar orang yang ada di Jawa Timur dulu itu bisa menikmati, memanfaatkan yang ada di Taman Krida Budaya di Jawa Timur. Nah, inilah yang kemudian akan mau nggak mau sehingga menjadi daya tarik, inner magnet bahasanya gitu. Kita nggak perlu narik, nggak perlu berusaha menyenangkan orang luar agar datang ke sini. Mereka akan tertarik, ada apa ini gitu loh. Nah, seringkali pola pikir pemerintah itu adalah justru keluar dulu bagaimana mendatangkan orang ke sini. Nah. Sehingga kudu dikei ini, ditempeli, ditempeli itu. Yang ada hanya tempelan, yang ada hanya lipstik.
dalamnya kropos. Betul. Itu yang terjadi Betul. ketika kritik saya kepada Taman Kreda Budaya. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, sehingga apa? Bingung dengan biaya operasional. Padahal bayangkan kalau dari 38 daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, masing-masing gotong royong gitu ya, menyumbang katakanlah ada koleksi-koleksi sejarah di Jawa Timur kemudian disumbangkan, itu akan menjadi satu destinasi utama di Jawa Timur yang mencerdaskan, menjadi laboratorium budaya, menjadi laboratorium peradaban, menjadi laboratorium sejarah, menjadi laboratorium katakanlah di situ ada pusaka, ilmu metalurginya misalkan, ada laboratorium seninya misalkan seni tatah candinya dan sebagainya, ada laboratorium tekstilnya terkait dengan batik misalkan. Itu akan menjadi pusat-pusat, menjadi laboratorium ilmu pengetahuan yang akan menghasilkan produk-produk turunan original dari Museum Peradaban Jawa Timur. Ya. Sehingga produk-produk itulah yang akan terus diregenerasi dari zaman ke zaman dan hidup dan menghidupi dirinya sendiri. Itu. Betul, memang betul itu. Jadi ini terus kalau Mas Doni mendengar uraian Mas Wahyu, jenengan sebagai pelopor terdepan anak negeri, kira-kira ini sampai di mana sambutan sampean tentang ini dan action jenengan? Ini suatu perkataan ucapan Mas Wahyu atau Sambes ini luar biasa. Saya mengamati pergerakan beliau sendiri, untuk khususnya Mas Wahyu di Tunggul Wulung, tanpa lelah, tanpa ada kepentingan, tanpa ada semacam sesuatu yang kiranya untuk pribadi, bukan itu ya. Saya tahu persis untuk pegiat-giatnya beliau sendiri di Tunggul Wulung. Bahkan ini yang luar biasa. Saya sendiri dengan anak-anak negeri juga ini ke depan ini April tanggal 1 kita juga melakukan sesuatu kegiatan Romo ya, untuk bikin pasar beautiful. Kebetulan kita sudah berkolaborasi dengan pemerintahan khususnya di DPRD untuk melakukan kegiatan yang nyata ya, kerja bareng atau kelompok kerja untuk bikin pasar beautiful itu tentang gimana apresiasi tentang keterampilan budaya apa kita tumpulkan di situ, Romo. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, asik sekali ya. Dan ini memang sebentar lagi menjelang April, ulang tahun kota kita ya. Meskipun Kota Malang itu ada 1920, tapi Malai Kuseswara semangatnya sejak dulu selalu bangkit dan ada. Dan ini tugas generasi kita semuanya untuk berkibar demi Malang untuk Indonesia. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga, masih di depan Jejak Ki Jati di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kami ucapkan Rahayu.